Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4, pemrograman web. Lanjut, ingin mempresentasikan tugas proyek kami. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Syahrul Muarif dengan NPM 2023 4350 2123. Saya Muhammad Rafli dengan NPM 2023 4350 2160. Saya Maulana dengan NPM 2023 4350 2113. Saya Maura Azara, NPM 2023 43510. Saya Amelia Zahra, NPM 2023 4350 2159. Saya Stephen Nicholas Murakian dengan NPM 2023 4350 2166. Dan saya Ade Rahmat dengan NPM 2022 4350 2400. Oke, saya di sini bertugas sebagai tugas di kode dan hosting website. Sebelum itu kita sudah masuk ke dalam website hosting. Website hosting itu sendiri. Website hosting yang kita pakai itu menggunakan Infinity Free. Sudah terlihat. Ini dashboard dari Infinity Free. Dan saya sudah mendaftarkan akun dan sudah menghosting website tugasnya. Ini sudah tertera dari website yang kita kerjakan. Itu Sika Desa, infinityfreeapp.com. Untuk kodenya sendiri, kita sebelum di hosting kita sudah memasukkan ke manager file. Nah, untuk semua kodenya sudah masuk ke sini. Lumayan banyak dari kode dari website tersebut. Di sini ada surat cetak surat, ada indeks, dalam infus juga ada foto PHP, sidebar, hadis dashboard, koneksi login, proses bayar online, proses login, RT dashboard, warga buat surat, warga dashboard. Kita akan lihat dari login ini aja ya kodenya. Kita lihat sekilas. Ini kodenya. Ini kode dari login PHP yang menampilkan langsung ke dashboard loginnya. Kita lihat yang lain lagi. Kita lihat di hadis dashboard. Ini ada kode dari hadis dashboard. Dari PHP sampai CSS-nya. Dari pemilihan warna, font, dan posisi. Di sini sebenarnya sudah penjelasan ya. Di setiap kodenya sudah saya kasih note. Di sini ada set pointer, di sini ada query surat. Di sini nanti saya tanda tangan. Di sini sudah banyak hal yang saya buat. Jadi mungkin tidak perlu pembahasan yang agak panjang lebar. Kenapa sini sudah
menjelaskan kode di bawahnya. Sini panel fitur, tabel verifikasi, tabel monitoring kas RT RW. Di sini ada script JavaScript. Kita lihat yang lain. Dari tadi kita edit dashboard kita ke RT dashboard. Sini RT dashboard. Dashboard proteksi halaman, keluar surat, nomor 1 spending. Di sini ada pembagian query daftar tanggapan iuran warga. Ya, di sini sudah banyak mata saya berikan. Ini ada tabel tanggapan iuran. Ini iuran warga ya. Ini tabel permohonan surat. Ini tabel tunggakan iuran. Di sini panel footer. Di satu panel lagi di warga dashboard. Karena fitur utama di sini itu di tiga dashboard itu. Yang sini di warga dashboard, kode data warga, ambil tarif iuran, tunggakan, ambil riwayat surat. Di sini pemanggilan site biaran tapar baru. Ada notifikasi yang bakal muncul ketika pembayaran berhasil atau sukses kirim suratnya. Ini ada profil warga, informasi tagihan dan akses surat, ada informasi tagihan akses surat. Ini banyak nota saya sudah berikan. Ini JavaScript simulasi tiap gitu WATR. Oke, mungkin itu saja yang saya tunjukkan. Sisanya kodenya masih kodenya sama seperti sebelumnya. Sudah saya berikan note di sini. Proses bayar. Ini otomatis ubah status pembayaran milik menjadi lunas. Oke, bisa dilanjut. Di sini kita lanjut ke database. Fungsi secara keseluruhan dari database SIKA Desa ini digunakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan administrasi desa dalam satu sistem. Yang pertama, mengelola data penduduk. Terus yang kedua, mengelola data kartu keluarga. Terus yang ketiga, mengelola wilayah RT dan RW. Yang keempat, mengelola permohonan surat secara digital. Yang kelima, mengelola tarif dan tagihan iuran warga. Terus mengelola akun pengguna yang mengoperasikan sistem. Dengan adanya database ini, proses administrasi desa menjadi lebih cepat, terstruktur, dan memudahkan pencarian maupun pelaporan data. Ya, berikut penjelasan masing-masing di tabel ini. Dia ada kartu keluarga, penduduk, terus surat underscore permohonan, tagihan underscore iuran underscore warga, tarif underscore iuran, users, wilayah underscore RT dan wilayah underscore RT underscore RW. Nah, untuk bagian di kartu keluarga itu, dia tuh menyimpan data kartu keluarga. Biasanya berisi nomor kakak, kepala keluarga, alamat, RT atau RW, dan informasi keluarga lainnya. Nah, di tabel ini dia menjadi acuan untuk data penduduk. Kalau untuk penduduk, itu dia menyimpan data seluruh penduduk desa, seperti nama,
seperti nik, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, status perkawinan, serta nomor kartu keluarga. Tabel ini merupakan tabel utama dalam sistem administrasi desa. Lanjut ke surat permohonan. Surat permohonan ini menyimpan data pengajuan surat oleh warga, misalnya surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat pengantar, surat kelahiran, dan surat administrasi lainnya. Nah, ini data ini dia disimpan meliputi nomor surat, tanggal pengajuan, jenis surat, dan status permohonan. Lanjut ke tagihan iuran warga. Tagihan iuran warga, yes. Nah, di tagihan iuran warga ini dia menyimpan data tagihan iuran warga seperti jumlah tagihan, periode pembayaran, status pembayaran, seperti lunas atau belum lunas, serta identitas warga yang dikenai tagihan. Lanjut ke tarif iuran. Nah, di tarif iuran ini dia berisi daftar tarif iuran yang berlaku di desa, misalnya seperti iuran kebersihan, keamanan, kas RT, atau iuran lainnya yang berserta nominalnya. Nah, data pada tabel ini dia digunakan sebagai acuan saat membuat tagihan. Lanjut ke users. Nah, di users ini dia itu menyimpan data akun pengguna yang dapat mengakses sistem seperti admin desa, petugas, atau operator. Biasanya berisi username, password, nama pengguna, dan level hak akses. Nah, lanjut ke wilayah RT RW. Nah, di wilayah RT RW ini dia menyimpan data wilayah administrasi RT dan RW seperti di desa, tapi tabel ini digunakan agar data penduduk dan kartu keluarga itu dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur website dari POV warga. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah itu, bisa mencet masuk ke sistem. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan data diri, status iuran tagihan, serta riwayat pengajuan surat. Dari halaman ini, pengguna juga dapat membuat permohonan surat secara online melalui fitur buat permohonan surat. Selanjutnya, sistem akan menampilkan formulir pengajuan. Di sini, pengguna cukup mengisi jenis surat pengantar dan alasan pengajuan surat. Lalu setelah itu mengirim permohonan ke RT. Setelah diproses, status pengajuan dapat dilihat di dashboard dan surat yang telah selesai dapat langsung diunduh dalam bentuk PDF. Kalau udah selesai nanti statusnya berubah jadi selesai, terus suratnya bisa diambil dalam bentuk PDF. Seperti ini. Pada ini yang status tagihannya. Status tagihannya. Ini bisa dilakukan secara online ya. Tinggal pencet pembayaran online aja. Bisa melalui kris atau virtual account. Lalu pencet bayar sekarang. Selesai. Statusnya
berubah jadi 0 tagihannya. Setelah itu bisa logout dari akun. Sekarang kita ada di login RT. Jadi kalau misalkan sebagai RT, kita akan masukin dulu username-nya ini RT01 sama password. Kalau udah dimasukin, langsung ke sini, masuk ke sistem. Nah, di sini tampilan dashboard RT pada sistem informasi kependudukan atau SIK desa. Dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama digunakan oleh ketua RT untuk memantau aktivitas penting di wilayahnya. Di sini, di bagian kiri ini ada menu navigasi, yaitu untuk melihat ringkasan informasi data penduduk RT, untuk mengelola dan melihat data warga yang berada di lingkungan RT. Terus di bagian kanan atas juga terdapat informasi akun yang sedang login. Di sini ada informasi permohonan surat masuk. Yang tadi dari warga itu udah langsung masuk ke sini. Di sini ada nama warganya, Siti Ramawati, jenis suratnya, pengantar KTP, keperluannya mengganti KTP baru. Nah, di sini kalau misalkan RT-nya mau setuju, tinggal klik setuju. Setuju. Nah, di sini langsung ada tulisan setuju. Permohonan, nah di sini ada kayak gini, permohonan surat warga telah diverifikasi dan diteruskan ke kepala desa. Di bawahnya ini juga ada daftar tunggakan iuran swadaya warga. Karena tadi udah ini, jadi ininya 0. Terus di sini langsung ada menu untuk keluar akun. Yes. Selanjutnya yang akun lurah. Nah, ini merupakan halaman dashboard dari akun lurah. Entar dulu dah. Ulang ya. Halaman ini merupakan dashboard eksekutif yang digunakan oleh kepala desa untuk memantau kondisi data secara keseluruhan. Pada bagian ini terdapat beberapa informasi utama, yaitu total warga, antrean berkas, dan kas terkumpul. Informasi ini disajikan secara ringkas oleh kepala desa. Jadi kepala desanya dapat mengetahui secara cepat tanpa harus membuka data satu persatu. Terus ada grafik monitoring kas versus tunggakan RT atau RW. Grafik ini berfungsi untuk membandingkan jumlah kas yang telah terkumpul dengan total tunggakan iuran pada setiap wilayah RT atau RW. Selanjutnya ada dokumen siap tanda tangan. Pada bagian ini ditampilkan daftar surat atau dokumen yang telah melewati proses verifikasi. Yang tadi dari RT. Di sini Tanganin sama kepala desa yang tadi. Di sini ada rincian transparansi finansial RT atau RW. Pada bagian bawah terdapat fitur rincian transparansi. Ini menampilkan informasi keuangan setiap wilayah, seperti nama dusun, nomor RT dan RW, kas masuk dan tunggakan. Dengan adanya
Dengan adanya fitur ini, kepala desa dapat memantau kondisi keuangan setiap RT atau RW secara transparan dan memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Terus di bawahnya, di sini ada grafik monitoring kas dan tunggakan RT atau RW. Sini yang hijau ini itu pas terkumpulnya ada segini, dan yang merahnya itu nggak ada. Terus kalau udah kita bisa langsung keluar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak huruf, desain, dan kombinasi warna dalam halaman login. Yang pertama, tata letak huruf atau tipografi. Pada halaman login, jenis huruf yang digunakan adalah sans serif dengan tampilan yang sederhana dan mudah dibaca. Judul login memiliki ukuran lebih besar dibandingkan teks pada kolom username dan password sehingga menjadi fokus utama. Label dan placeholder pada kolom input tersusun rapi serta memiliki ukuran yang nyaman untuk dibaca. Yang kedua, desain halaman loginnya. Di desain halaman login dibuat sederhana dan berfokus pada proses masuk ke sistem. Form login ditempatkan di bagian tengah halaman sehingga mudah terlihat oleh pengguna. Kolom username dan password disusun secara vertikal agar alur pengisian lebih mudah dipahami. Tombol login diletakkan di bawah kedua kolom, sehingga pengguna dapat langsung menekan tombol setelah mengisi data. Dan yang ketiga ada kombinasi warna halaman login. Halaman login menggunakan kombinasi warna yang sederhana, dengan warna putih sebagai latar belakang, sehingga tampilan terlihat bersih. Warna biru digunakan pada tombol login, dan beberapa elemen penting untuk memberikan kesan profesional serta menarik perhatian pengguna. Yang selanjutnya ada halaman dashboard warga. Dari tata letak huruf, dashboard warga menggunakan jenis huruf sans serif yang sederhana dan mudah dibaca. Judul halaman dibuat lebih besar dibandingkan isi menu sehingga pengguna dapat mengetahui halaman yang sedang diakses. Teks pada menu dan informasi disusun secara konsisten dengan ukuran yang proporsional sehingga memberikan kenyamanan saat membaca. Yang kedua, di desain dashboard warga. Dashboard warga memiliki desain yang sederhana, rapi, dan mudah dipahami. Menu-menu utama disusun secara terstruktur sehingga memudahkan warga mengakses fitur seperti pengajuan surat, melihat status pengajuan, mengelola data diri, dan melihat informasi dari pihak desa. Tata letak yang tidak terlalu ramai membuat pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih mudah. Dan yang terakhir ada kombinasi warna dashboard warga. Dashboard warga menggunakan kombinasi warna biru sebagai warna utama dan putih sebagai warna latar belakang. Warna biru memberikan kesan profesional, aman, dan terpercaya, sedangkan warna putih membuat tampilan terlihat bersih serta meningkatkan keterbacaan informasi. Kombinasi kedua warna tersebut juga memberikan kontras yang baik sehingga menu, tombol, dan isi halaman mudah dikenali oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada halaman dashboard RT. Yang pertama, tata letak huruf. Dashboard RT menggunakan jenis huruf sans serif yang mudah dibaca. Judul halaman memiliki ukuran lebih besar dibandingkan isi menu dan informasi, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui halaman yang sedang dibuka. Yang kedua, desain dashboard RT memiliki desain yang sederhana dan terstruktur. Menu navigasi ditempatkan pada bagian samping atau atas halaman sehingga mudah diakses. Informasi utama seperti data warga, surat, dan laporan
ditampilkan dalam bentuk menu atau kartu yang memudahkan RT dalam mengelola data. Tata letaknya dibuat rapi sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Yang ketiga, kombinasi. Dashboard RT didominasi warna biru sebagai identitas utama sistem dipadukan dengan putih sebagai warna latar belakang. Kombinasi ini memberikan kesan profesional, bersih, dan nyaman dipandang. Warna pada tombol dan menu dibuat lebih menonjol agar mudah dikenali oleh pengguna. Selanjutnya ada halaman dashboard Lura. Yang pertama, tata letak huruf. Dashboard Lura menggunakan jenis huruf yang konsisten dengan halaman lainnya. Judul dashboard dibuat lebih besar sebagai penanda halaman, sedangkan teks menu dan isi data menggunakan ukuran yang proporsional sehingga mudah dibaca. Yang kedua, desain dashboard Lura. Dashboard Lura dirancang dengan tampilan yang lebih lengkap karena digunakan untuk mengawasi dan mengelola seluruh data desa. Menu navigasi disusun secara terstruktur sehingga memudahkan akses ke berbagai fitur seperti data RT, data warga laporan, dan pengelolaan surat. Penyajian informasi dibuat rapi agar memudahkan proses monitoring dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, kombinasi warna. Dashboard Lura menggunakan kombinasi warna biru dan putih yang memberikan kesan profesional dan terpercaya. Warna biru digunakan pada header, menu, atau tombol sebagai penanda fitur penting. Sedangkan warna putih digunakan sebagai latar belakang agar informasi terlihat jelas dan mudah dibaca. Kombinasi ini juga memberikan kenyamanan bagi pengguna saat mengoperasikan sistem dalam waktu yang lama. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak enak didengarkan. Saya minta maaf dari pihak kelompok. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.